Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Siapa yang menikmati berkat Tuhan sepanjang sepekan ini boleh lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita naikkan pujian kita, ucapan syukur kita yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami rasakan anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kami mau awali hari ini Tuhan dengan membawa pujian dan sembah kami bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur Yesus atas kasih dan karya-Mu yang melimpah. Kami bersyukur Yesus akan kasih-Mu dan karya-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Naikkan sembah-Mu bagi Dia. Naikkan pujian-Mu bagi Dia. Ucapan syukur-Mu bagi Dia. Terima kasih Yesusku. Sungguh Kau Allah yang baik. Kami nantikan Engkau Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus, Yesus. Mengejar hadir-Mu selalu di dalam hidup kami, dalam
your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, Jesus. As we worship you, let your spirit penuhi setiap kami di tempat ini, Yesus. Ya Roh Kudus, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit penuhi setiap hati kami, Tuhan. Sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit come in, nyatakan Tuhan, kami rindu Engkau memenuhi setiap hati di tempat ini. Kami rindu Roh Kudus menjamah setiap kami di tempat ini. Kami mau nyatakan Tuhan, kami butuh Engkau lebih dari apapun. Kami nantikan Engkau selalu Tuhan dalam setiap langkah kami. Biar hadirat-Mu Tuhan selalu ada dalam setiap nafas kami, dalam setiap tarikan hembusan nafas kami. Kami mau selalu dekat dengan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, masih semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Boleh berikan tos atau salam ke kanan, kiri, depan, belakang. Ya katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Kami nantikan Engkau Tuhan, pengharapan-Mu, keselamatan-Mu Yesus. Mari bersama katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suaramu. Dari bukit Sion keselamatan datang. Amin. Kami nantikan Engkau Yesus, pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Bersama bertepuk tangan, come on, let's sing it. Inilah zaman Elia, Nyatakanlah firman Tuhan. nyatakanlah firman. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Amin. Dan meskipun zaman ujian coba
bangsawan tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suaramu. Angkat suara, ini tahun Yobel. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Di atas awan tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Berimu yang paling dahsyat untuk Raja kita. Mari kita semua umat pemenang, kita mau tinggikan Raja kita di tempat ini. Haleluya. Sebab kau Raja yang layak untuk ditinggikan. Kau Raja yang sungguh teramat besar. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Sama-sama kita nyatakan untuk Sang Raja. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua dunia mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sama-sama nyatakan Raja. Dia Raja yang setia, tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama nyanyikan. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Beri tepukan paling dahsyat untuk Raja kita di tempat ini. Dia Raja yang berdaulat seluruh bangsa-bangsa Indonesia ini, Tuhan.
Kami mau angkat pujian ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami atas berkat yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Kepada bangsa ini Bapa, kepada Indonesia ini Tuhan. Besar dan ajaiblah perbuatan-Mu Tuhan. Besar dan ajaib sungguh Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, sujud kepada sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita sama naikkan pujian ini lebih dalam lagi untuk Sang Raja. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah Indonesia, layaklah Indonesia, layaklah Indonesia, sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus,
dahsyat dengan sungguh-sungguh, sebab Kau Allah yang layak. Sembah, beri kemuliaan bagi Raja. Amin. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan bersatu hati. Kami mau nyatakan, jayalah Indonesia. Kami mau berkati Indonesia Tuhan. Kami berkati airnya, tanahnya, udaranya. Supaya semuanya Tuhan memuliakan nama-Mu. Kami berkati setiap pulau demi pulau, setiap kota demi kota ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau mencintai Indonesia. Kami tahu Engkau mencintai setiap generasi yang ada di tempat ini Tuhan. Yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur. Karena kami ada di pulau yang indah ini. Kami mau berkati Pulau Bali ini Tuhan. Kami mau berkati setiap airnya, setiap tanahnya, setiap udaranya Tuhan. Kami berkati setiap jajaran pemerintahannya. Kami tahu Engkau bekerja Tuhan. Kami percaya dan kami mau imani Engkau ada bagi Pulau Bali ini Tuhan. Kami percaya saatnya nanti akan tiba. Semua hati akan berbalik kepadamu Tuhan. Semua jiwa akan berbalik kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan pembicara yang akan berbicara. Supaya setiap apa yang keluar dari mulutnya semua berasal hanya daripada-Mu Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami telinga yang mau diajar. Menjadi seorang murid, tanah yang subur untuk menerima firman-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Senang sekali bisa berjumpa di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan senang sekali bisa ketemu dengan jemaat yang setia, yang rajin beribadah. Daripada kita ketemu di tempat lain, mending kita ketemu di rumah Tuhan, bukan? Baik, dalam acara yang istimewa ini, ibadah hari ini, kita kedatangan rombongan yang istimewa, kalau saya boleh bilang mengatakan demikian ya. Karena di tengah-tengah ibadah kita hadir rombongan dari Full Gospel yang ada di kota Surabaya yang dimotori oleh Pak Sugianto Tan, teman kuliah saya. Dan juga Full Gospel dari Samarinda yang dikomandani oleh Pak Gunawan ada di tengah-tengah kita. Kalau tidak keberatan, saya mengundang mereka untuk bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat mereka. Amin. 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 Selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Dan saya ingin melihat dulu ada yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita atau ada yang kedua kali hadir di tengah-tengah kita. Oh ada temannya Bernard ya. Ya, silakan bangkit berdiri. Ya, di belakangnya Bu Teguh. Ya. Lalu yang di sebelah kanan timnya Beatrice. Yes, dari Pulonias. Baik, yang di sebelah kiri saya ada yang baru pertama kali hadir atau dua kali. Oh, semuanya orang-orang yang setia. Amin. Oh, Bapak hadir. Terima kasih, Pak. Lama nggak ketemu dengan Bapak. Ya. Dan saya senang sekali hari ini ketemu dengan WL-nya tadi. WL-nya yang saya tahu dari dulu itu imut gitu ya. Karena ikut sekolah minggu, diajak mamanya, orang tuanya, sambil agak merengut-merengut begitu.
Saya rasa sebagian besar di antara kita yang beribadah di sini pasti tahu siapa yang saya maksudkan. Dan lama tidak ketemu karena dia sekarang tinggal di Jakarta, dan ketemu hari ini sekarang ternyata dia tidak imut lagi, dia sudah jadi istri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Artinya apa? Artinya saya mau kasih tahu, artinya sementara walaupun kita nggak ketemu, sementara sepertinya waktu itu berjalan seperti biasanya, Tuhan itu tetap bekerja. Amin. Tuhan tetap bekerja. Ya, Tasya ya. Nggak nyangka imut-imut sekarang jadi istri. Baik, tanpa saya panjangkan, saya serahkan mimbar ini kepada Fandi. Oke, shalom semuanya, selamat pagi. Jadi sebelum mulai aku share sedikit. Jadi suatu kerinduan besar aku tuh pelayanan bareng Tasya lagi. Jadi sebenarnya jadwal khotbah dan jadwal pelayanan si Tasya lagi ada di Bali itu tabrakan. Jadi aku izin Om Narmo, Om boleh nggak saya pelayanan bareng Tasya, tapi kan nggak, jadwalnya udah bentrok nih. Kata Om Narmo, ya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Soalnya jadi dari awal aku pelayanan sampai sekarang, Tasya ini salah satu orang yang selalu up to date sama aku, kita saling share walaupun kita waktu itu aku duluan di Jakarta kuliah, dan sekarang waktu itu dia masih di Bali, kita saling update pelayanan dan masing-masing. Terus sampai sekarang malah aku balik ke Bali, dia yang ke Jakarta. Jadi apa yang aku share selama aku di sana, sekarang dia yang alamin karena dia juga pelayanan di gereja yang sama di sana. Oke, aku langsung masuk ke pembahasan di hari ini, yaitu nantikan dia, wait for him. Oke, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih anugerah-Mu. Kami dapat beribadah lagi di tempat ini Bapa, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, agar apapun yang disampaikan dapat menjadi jawaban bagi setiap doa kami, dapat menjadi pintu terbuka, dapat menjadi jalan terbuka bagi setiap kami yang doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, nantikan dia, wait for him. Di sini siapa yang suka menunggu? Ada nggak di sini yang suka menunggu? Nunggu lama ataupun sebentar. Sebentar pun kayaknya nggak enak. Kita nggak suka nunggu lah, walaupun sebentar gitu. Nunggu itu pasti nggak enak. Karena waktunya tuh terbuang sia-sia. Kita ya kerasa capek gitu, waktunya habis gitu. Jadi di sini aku kasih satu foto yang mungkin hampir semua jemaat di sini pernah mengalami ini, penantian yang sangat berharga. Muncul gak foto? Oh ya. Ada yang pernah mengalami ini? Mau mobil, mau motor, semua pasti mengalami ini. Ngantri di SPBU Pertamina. Jadi hampir kita semua pasti ngantri di SPBU untuk dapat bensin gitu. Kalau untuk yang naik motor mungkin udah panas, lama. Terus belum lagi kalau misalnya pas giliran kita udah mau sampai ke tempat pengisian bensinnya, tiba-tiba pelang bensin habisnya dipasang gitu pas giliran kita. Belum lagi pengalaman saya pertama kali saya balik lagi ke Bali, setelah saya balik lagi ke Bali, saya udah antri lama sampai ke tempat pengisiannya. Saya tanya, bisa non tunai enggak? Enggak bisa, harus tunai. Jadi saya harus keluar, ambil uang cash, balik lagi antri ulang, terus saya isi bensin lagi. Terus ada juga mungkin yang pernah disela antriannya, udah ngantri lama tiba-tiba disela, pasti nggak enak. Namanya menunggu itu pasti nggak enak. Jadi meskipun udah ngantri panas-panasan, terus pas beli bensin kita keluar uang lagi. Tapi pas setelah isi bensinnya udah keisi, ada perasaan lega, ada kelegaan. Karena bensinnya udah full nih, aku bisa lanjut berangkat, lanjut trip gitu. Jadi di sini masalah terbesarnya dalam penantian atau menunggu, itu bukan lamanya menunggu. Tapi apa yang terjadi di dalam hati kita saat kita menunggu gitu. Itu kan kondisinya kita ngantri di pom bensin di tempat terbuka panas. Kita ubah di keadaannya, tetap di pom bensin, cuman pom bensin itu indoor, pakai AC, pakai musik, ada cemilan. Itu kayaknya kalau kita ngantri sejam 2 jam gak masalah deh. Karena kita nyaman juga di sana. Bisa nongkrong, bisa apa. Jadi kita ngantri terserah berapa lama. Jadi
Masalah terbesar dalam penantian bukan lamanya menunggu, tapi apa yang terjadi di dalam hati kita di saat kita menunggu. Sama demikian yang dialami oleh Habakuk. Bukan Habakuk ngantri untuk beli bensin atau ngantri di SPBU ya. Habakuk juga pernah di posisi menantikan jawaban Tuhan. Dia melihat keadaan dunia yang tidak masuk akal, yang berantakan. Terus dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan belum seperti yang dia harapkan. Atau dia harus menunggu lagi jawaban Tuhan. Dia juga mengalami penantian tersebut. Enggak, sorry izin. Oke. Jadi ayat acuan di ibadah kali ini ada di Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Izinkan saya untuk membaca firman tersebut. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat terakhir, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi di sini ada 4 ayat. Tapi tema yang akan kita bahas itu ada 5. Wait for his voice, menantikan suaranya. Hold on to his words, pegang teguh firmannya. Wait for his time, nantikan waktunya. Pride or faith, sombong atau iman, dan stay up, tetap berjaga. Jadi yang pertama, wait for his voice, nantikan suaranya. Di Habakuk 2 ayat 1 tadi. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi dalam penantian Habakuk, dia tidak lari, dia tidak menyerah, ataupun dia tidak mengambil keputusannya sendiri gitu. Jadi di saat kita menantikan suaranya, kita tuh harus memposisikan diri kita. Seperti Habakuk di kalimat pertamanya, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Berarti dia berdiri di tempat pengintaian itu tempat yang aman di mana dia bisa memperhatikan sekitarnya gitu. Jadi kita dalam menantikan janji Tuhan kita harus berada di posisi yang aman, yang secure sehingga kita bisa fokus tanpa ada gangguan. Kita bisa berjaga-jaga. Jadi waiting is not doing nothing. Menunggu itu bukan berarti kita diam gak ngapa-ngapain. Menunggu itu kitanya juga harus stay di posisi kita untuk berjaga-jaga gitu. Menunggu Tuhan berarti kita tuh mengambil posisi tetap berdoa, tetap datang ke Tuhan, tetap membaca firman-Nya, tetap setia dan tetap melakukan bagian kita. Jadi seperti penjaga menara, misalnya dia penjaga menara, dia tuh gak tahu kapan musuh datang, dia gak tahu apa yang terjadi. Tapi yang dia harus lakukan apa? Dia harus stay di tempatnya. Dia harus stay di tempatnya untuk berjaga-jaga, untuk melihat apa yang terjadi. Jadi dia harus ada di tempat yang aman. Atau seperti striker dalam pemain bola. Jadi striker dalam pemain bola itu kalau misalnya bola sedang bergulir di tengah atau lini belakang, yang dilakukan striker di depan itu dia bukannya cuek, leha-lehe. Tapi yang dilakukan oleh striker dalam pemain bola, dia itu memposisikan dirinya dengan posisi terbaik di depan sehingga ketika bola maju, dia dapat serangan terbaik untuk mencapai golnya gitu. Jadi jangan pernah kita meninggalkan posisi hanya karena Tuhan belum memberi jawaban. Jadi kita harus tetap stay in position. Dan setelah Habakuk mengambil posisi, Tuhan mulai berbicara. Jadi kita harus hold on to his word. Ketika dia sudah mengambil posisinya, Tuhan berbicara. Di Habakuk 2 ayat 2, lalu Tuhan menjawab, aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi di sini Tuhan enggak langsung menjawab doanya Habakuk. Tuhan terlebih dahulu memberikan firman. Jadi ini penting. Kadang yang Tuhan berikan kepada kita selama kita menunggu itu bukan merubah keadaan.
Tapi Tuhan memberikan sesuatu untuk kita pegang, untuk menghadapi keadaan tersebut gitu. Karena kalau setiap kita minta sesuatu keadaannya langsung dirubah, kita jadi orang yang memiliki iman yang lemah gitu, iman yang gak kokoh. Karena kita ibaratnya semua jadi. Jadi Tuhan mau kita tuh jadi pribadi yang kuat dengan setiap kita ada dalam kesulitan. Yang Tuhan kasih itu sesuatu untuk dipegang untuk kita menghadapi kesulitan tersebut. Jadi Habakuk diperintahkan untuk menuliskan supaya firman itu jelas tidak terlupakan sampai kapanpun. Jadi ketika hidup berubah-ubah, kita perlu sesuatu yang tidak berubah. Jadi bukan perasaannya kita, bukan keadaan kita atau opini omongan orang lain, tapi firman Tuhan itu sendiri yang tidak pernah berubah. Karena hidup kita itu kan pasti berubah-ubah, sementara firman itu gak pernah berubah. Jadi seperti membangun rumah, namanya lingkungan, namanya udara, apa semua kan cuaca berubah-berubah. Ada hujan, ada badai, atau mungkin ada musim panas banget. Jadi seseorang itu ketika dia membangun rumah, dia tidak membangun rumah berdasarkan cuaca di hari itu gitu. Misalnya hari itu lagi hujan. Aku mau bangun rumah yang anti hujan aja deh. Ya gak bisa karena cuaca berubah-ubah. Misalnya waktu itu lagi panas. Aku bangun rumah yang anti panas aja, kan ini lagi panas. Gak bisa gitu. Jadi karena cuaca itu gak menentu, jadi bangunlah rumah yang kokoh. Sehingga cuaca apapun tidak dapat menjatuhkan rumah tersebut. Sama juga seperti hidup kita yang punya cuacanya. Ada hari kita merasa kita dekat sama Tuhan, ada hari kita merasa kita lagi jauh sama Tuhan, ada hari semua berjalan dengan baik, ada hari semua berjalan dengan berantakan. Maka dari itu memegang janji Tuhan tidak berarti janji Tuhan itu langsung terjadi. Janji Tuhan pasti akan terjadi tapi di waktunya Tuhan. Maka dari itu kita harus wait for his time. Kita harus nantikan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu gak bisa kita kira-kira. Karena Tuhan yang merancang semuanya. Di Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi dalam menanti waktunya Tuhan, sudut pandang manusia pasti kita ngerasa kayak, kok Tuhan gak ngapa-ngapain ya? Hidupku gak ada kemajuan, gak ada perkembangan, kayaknya rasanya di hidupku gitu. Padahal sebenarnya Tuhan tuh bekerja gitu. Tapi kita selalu merasa seperti itu sehingga sering muncul di dalam pikiran kayak, apa Tuhan lupa ya sama aku ya? Apa aku ada salah dengar sama janji Tuhan atau omongannya Tuhan gitu? Kenapa orang lain udah dapat, tapi aku belum gitu? Kenapa? Lama banget sih Tuhan gitu. Jadi sampai akhirnya banyak orang ingin mendapatkan hal secara instan tanpa melalui proses. Jadi ketika mereka sudah mulai merasa kayak aduh Tuhan ini lama banget. Akhirnya mereka mau urus sendiri. Dia mau mencapai sesuatu secara instan tanpa mau melalui proses yang memang Tuhan siapkan proses itu gitu. Jadi di skip prosesnya dia mau langsung instan. Dan hasilnya pasti kacau balau karena tidak mendahulukan Tuhan sebelum perkara yang ada di hidup gitu. Tapi di firman Tuhan itu sendiri dinyatakan apabila berlambat-lambat nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi jangan pernah merasa Tuhan itu kerja lambat karena Tuhan sendiri bilang apabila berlambat-lambat nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi delay is not always a denial. Belum terjadi bukan berarti tidak terjadi. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Lanjut ke ayat 4. Pride or faith. Jadi sombong atau iman. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup dalam percayanya. Orang yang benar hidup oleh percaya. Jadi iman itu bukan cuman percaya Tuhan tuh akan melakukan sesuatu di saat itu. Tapi iman itu ketika kita percaya sebelum Tuhan melakukan sesuatu kita percaya. Di saat Tuhan melakukan sesuatu kita percaya dan seterusnya kita tetap setia dan percaya. Jadi konsisten.
Bukan iman dan percaya nggak cuma di saat kita susah atau di saat kita sudah dapat berkat Tuhan tersebut. Tapi imannya itu harus stabil, setia dan percaya walaupun sampai sudah terjadi gitu. Karena Tuhan sendiri tidak pernah sedikit pun berkurang kasihnya kepada kita manusia gitu. Praktisnya kalau misalnya doa belum terjawab tetap berdoa. Kalau misalnya pintu belum terbuka tetap setia. Kalau keadaan belum berubah tetap hidup benar. Kalau kita nggak mengerti ya kita tetap percaya gitu. Jadi ayat kalimat yang pertama di ayat ini, kalimat pertamanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Jadi jangan pernah kita sombong atau tinggi hati. Karena ketika kita sombong dan tinggi hati fokusnya tuh di diri sendiri. Fokusnya pasti melengkapi diri sendiri, memperkuat diri sendiri. Dan melupakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Padahal faktanya, faktanya kalau kita mendapatkan semua yang kita nantikan, tetapi kita kehilangan Tuhan, kita sebenarnya kehilangan semuanya. Kekayaan, kesuksesan, ketenaran, kekuasaan, financial freedom, kedudukan, pangkat, jabatan, apapun itu. Kalau kita mendapatkan semua yang kita nantikan, tetapi kita kehilangan Tuhan, kita sebenarnya kehilangan semuanya. Kita sia-sia, kita gak dapat apa-apa. Dan justru sebaliknya, kalau kita memiliki Tuhan, sekalipun belum memiliki semuanya, kita sudah memiliki yang terutama. Itu kelimpahan yang dari Allah itu sendiri. Jadi kelimpahan yang sesungguhnya itu bukan sesuatu yang terlihat, tapi sesuatu yang tidak terlihat. Karena berkat yang dijanjikan oleh Yesus di dalam firman-Nya itu enggak berbicara dengan konotasi ke arah kelimpahan yang terlihat. Kalau berbicara tentang kelimpahan, itu pasti tentang sesuatu yang ada di dalam. Jadi jangan kejar hal-hal yang terlihat untuk diperlihatkan ke orang lain. Kejar hal-hal yang tidak terlihat karena di situ tuh ada sifat kekekalan di dalamnya. Kelimpahan di dalam damai sejahtera, hikmat, sukacita, pengharapan, penguasaan diri, kedewasaan rohani, itu baru kelimpahan yang luar biasa. Ketika kita menerima kelimpahan itu, ya kelimpahan duniawi itu cuma bonus selama kita ada di dunia. Tapi selama kita fokus mencari Tuhan, kelimpahan yang sesungguhnya itu tadi damai sejahtera, hikmat, sukacita, pengharapan, penguasaan diri, kedewasaan rohani. Itu kelimpahan yang sesungguhnya. Dan kita harus tahu satu hal bahwa Yesus itu jadi miskin untuk kita loh. Dia di tahta tertinggi, dia turun jadi sama seperti manusia, dia menanggalkan segala sesuatu supaya kelimpahan itu diberikan kepada kita. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Jadi saya nggak tahu janji Tuhan apa ke setiap jemaat di sini, setiap pribadi di sini. Tapi saya tahu ada satu janji Tuhan yang sama ke kita semua. Yaitu dia akan datang yang kedua kalinya. Itu satu janji Tuhan yang diberikan kepada kita semua gitu. Karena dia sudah memberi janji bahwa dia akan datang yang kedua kalinya. Berarti kita akan mengalami namanya penantian panjang di mana terjadi Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Cuman di dalam penantian ini namanya kita menunggu, itu pasti ada namanya kekosongan. Di dalam kita menunggu itu pasti ada kekosongan dan di sini kita harus berjaga-jaga di dalam kekosongan ini. Karena kalau kita nggak berjaga-jaga, nanti iblis yang masuk. Jadi kita harus stay up, tetap berjaga-jaga. Jangan sampai di dalam penantian kita menantikan janji Tuhan, ya di dalam kekosongan ini malah iblis yang masuk gitu. Berjaga-jaga. Dan kita pun berjaga-jaga gak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita perlu kekuatan Tuhan itu sendiri. Kita perlu firman untuk berjaga-jaga. Jadi janji Tuhan yang akan dinantikan terbesar adalah menantikan kedatangan yang kedua kali. Di sini aku ayat tambahan di luar Habakuk. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 6. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar.
Jadi karena kita sudah tahu benar-benar bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya. Dan kita nggak tahu waktunya kapan. Ya itu waktunya Tuhan sendiri. Yang kita tahu dia akan datang. Dan itu waktunya sendiri. Bukan kayak minggu depan ya. Nggak ada jadwalnya. Kita nggak tahu kapan. Makanya kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap, kita harus jaga hati kita. Karena dia datang kapanpun. Karena kita sudah tahu akan kedatangan dia kedua kali, janjinya dia. Di ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Di sini tidur itu bukan secara literal kita tidur ya. Jadi bukan berarti kayak aku gak mau tidur sampai kedatangan Yesus kedua kali. Tapi di sini tidur itu jangan sampai tidur iman dan rohaninya gitu. Jadi kita tetap harus berjaga-jaga, stay up. Jadi penting untuk saya kasih konteks kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini ada dua macam kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kan Yesus menjanjikan dia akan datang kedua kalinya. Terus gimana kalau orang yang sudah meninggal sebelum janji itu digenapi gitu. Jadi yang pertama adalah ketika dia benar-benar turun dari surga dan dia turun dari surga sama seperti saat dia naik dulu gitu. Jadi waktu hari kenaikan Yesus di ayatnya dikatakan oleh malaikat, "Hai orang-orang Galilea," itu kan murid-murid Yesus. Ngapain lihat ke atas? Yesusnya udah gak ada. Yesusnya udah di surga gitu. Tapi malaikat memberi kisi-kisi. Katanya begini, nanti dia akan turun kembali sama dengan cara dia naik. Jadi itu berarti Yesus memang akan datang kedua kalinya. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, terus kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu yang kayak gimana? Yang kedua itu kedatangan Yesus kedua kali juga ada di dalam bentuk kita didatangi secara pribadi untuk kemudian dibawa ke Bapa di surga. Atau bahasa kasarnya ya mati. Jadi dia yang datangi kita pribadi lepas pribadi untuk dibawa ke surga. Dan mungkin ada yang berpikir, Maranatha harusnya masih lama, orang itu janji dari berapa tahun lalu. Mungkin kalau ada yang senior bilang, saya udah bertobat 50 tahun lalu sampai sekarang belum terjadi kok. Jadi harusnya masih lama ya. Mungkin masih lama, mungkin sebentar lagi kita nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu bahwa dia bisa menjemput kita pribadi lepas pribadi untuk dibawa langsung ke Bapa di surga. Jadi aku bukan nakut-nakutin karena kalau memang sudah waktunya Tuhan, umur itu bukan jadi tolak ukur lagi. Jadi mau anak muda, mau orang dewasa, orang senior, kalau memang Tuhan mau panggil ya Tuhan panggil. Dan aku bukan nakut-nakutin, cuman ini firman, ini ada di firman semua. Jadi jangan tegang, makanya kita harus stay up, berjaga-jaga, jangan tertidur iman dan rohaninya. Karena kita nggak tahu hari itu kapan datang gitu. Kita nggak perlu tahu kapan Yesus datang untuk percaya bahwa Yesus pasti datang. Jadi yang kita percaya itu bukan hanya janjinya. Yang terutama adalah sang pembuat janji. Jadi ketika kita diberi janji, terus kita percaya sama janji tersebut, itu bukan karena kita percaya janjinya, tapi kita percaya sama si pembuat janjinya ini loh. Jadi misalnya habis ibadah kita keluar, terus ketemu orang di jalan gitu. Orang baju compang-camping, terus datang, "Ayo bro. Besok jam 1 siang kesini ketemuan, saya mau kasih 10 juta. Kita percaya gak? Bakal datang gak kita besok? Belum tentu atau gak percaya pasti. Beda lagi kalau misalnya kita habis ibadah ke depan, terus ketemu Pak Presiden Prabowo, tiba-tiba, "Halo, besok kamu jam 1 ketemu saya di tempat ini, saya kasih 10 juta ya." Percaya gak? Pasti percaya, karena siapa yang ngomong gitu. Padahal janjinya sama, tapi siapa yang ngomong dengan janji itu gitu. Sama juga beberapa hal yang terjadi di sosmed belakangan ini, banyak ada investasi, entah itu asli atau bodong, apapun itu. Tapi banyak orang yang mungkin kena tipu dari investasi-investasi ini. Karena mereka itu selama investasi ini ditawarkan, yang mereka lihat tuh orangnya yang ngomong siapa. Bukan janji saat investasinya. Jadi kalau orangnya rapi, apalagi kalau dia semisalnya dia public figure, ya orang cenderung percaya. Meskipun itu ternyata bodong gitu. Jadi siapa yang berbicara? Nah di dalam pembahasan ini,
yang menjanjikan kedatangan yang kedua kali itu Yesus sendiri. Kalau kita percaya sepenuhnya pada Kristus, pasti kita percaya kalau janjinya pasti akan terjadi. Kita tidak dipanggil untuk mencari tahu, tapi kita dipanggil untuk bersiap kapanpun waktunya. Hal yang paling aku takutkan namanya kita manusia, kita itu pasti dicobai, pasti iblis terus mau masuk. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Aku takutnya di saat Yesus datang kedua kalinya, aku sedang di dalam dosa. Itu yang aku takuti, makanya aku harus berjaga-jaga dan terus berjaga-jaga. Jangan tertidur, terus berjaga-jaga karena kita sadar bahwa dia akan datang. Jadi faith is not believing that God will do it, but faith is remaining faithful until he does. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan akan melakukannya, iman adalah tetap setia sampai Tuhan menggenapinya. Aku akan tutup dengan satu kisah. Si orang cadel yang mau beli nasi goreng. Ini aku gak tahu kalau ada yang cadel, aku bukan bermaksud untuk menyinggung. Tapi ini hanya kisah fiktif, ini cerita fiktif. Jadi ada satu hari si cadel, dia sedang KKN lah di sebuah desa kecil di mana susah cari makanan lah di sana malam-malam. Sampai dia tuh setiap hari makan mie instan terus. Sampai suatu hari si cadel ini lagi keluar jalan terus ketemu ada tukang nasi goreng. Terus akhirnya dia samperin, dia datang, "Pak, saya mau pesen nasi gorengnya satu." Kan dia cadel, nasi gorengnya satu. Terus si tukang nasi goreng, di sini nggak jual nasi goreng, cari tempat lain deh. Akhirnya si cadel ini dengan kesel, sakit hati, dia pulang. Dia latihan ngomong nasi goreng. Oh bisa bilang nasi goreng. Akhirnya besok dia kembali lagi, datang ke si nasi goreng. Suk. "Pak, saya mau pesan." Udah bangga, dia bisa bilang nasi goreng. "Pesen nasi gorengnya satu." Akhirnya si tukang nasi goreng, dia respect. Dia bisa ya belajar, oke. "Pakai telur gak?" Ditanya, "Pakai telur gak?" Si cadel ini, "Iya, pakai telur." "Oh, nggak ada di sini nasi goreng telur. Kayaknya cari tempat lain." Si cadel balik lagi pulang. Latihan dia. Nasi goreng pakai telur, nasi goreng pakai telur, nasi goreng pakai telur. Oh, udah bisa. Sampai begadang dia latihan. Dia balik lagi nyamperin tukang, "Pak, saya mau pesan kali ini. Nasi goreng pakai telur." Udah bisa dia bilang. Terus nasi goreng, oke. Telurnya mau diceplok atau didadar? Langsung si cadel ini dia mikir, tapi namanya orang berpengharapan, dia tidak mau menurunkan standarnya. Dia ini orang penuh pengharapan. "Saya mau telur dadah." Aduh, nggak bisa lagi. Pulang lagi dia. Udah pulang ke berapa kali nih ya? 3, 4 ya. Udah pulang ke berapa ya? Akhirnya dia pulang, latihan. Nasi goreng pakai telur. Telurnya didadah, dadar. Lengkap kalimatnya udah. Akhirnya dia sudah punya kalimat yang lengkap. Balik dengan pede, penuh percaya diri. Dia bawa piring banyak karena dia mau bungkus buat teman-temannya. Dia datang, "Pak, kali ini saya akan pesan nasi goreng satu, pakai telur, telurnya didadar. Ayo loh, lengkap." Akhirnya sama tukang nasi goreng dibuatin, seret, udah jadi bungkus. Terus si tukang nasi goreng bilang, "Nih udah jadi, harganya 15.000 ya, tapi karena kamu pelanggan pertama, saya kasih diskon 14.500. Kembaliannya berapa?" Si cadel ini langsung dia ambil, dia bayar, dia ambil kembaliannya. Kembaliannya gopek, akhirnya dia pulang. Dia mendapatkan nasi gorengnya itu. Jadi dari kisah ini kan cerita fiktif ya. Jadi aku buat ceritanya. Dari kisah ini kita belajar bahwa si cadel
di dalam penantian terbesar untuk makan nasi goreng, karena di keseharian dia kan makan mie instan terus, dia kan di desa susah. Dia nggak bisa langsung dapat nasi goreng itu gitu. Dia harus menantikan, dia harus fight untuk mendapatkan nasi goreng itu. Penantiannya berhari-hari dan dia tidak diam. Dia ke rumah, dia stay in position, dia latihan ngomong R untuk mendapatkan nasi goreng ini gitu. Jadi dia nggak tinggal diam untuk berharap atau menantikan mendapatkan nasi goreng ini gitu. Dia berjuang, dia bergerak untuk mendapatkan nasi goreng telur dadar tersebut. Jadi bagi kita yang mendengar kisah ini, kita tuh melihat ada berkat yang lebih besar dari sekedar dia mendapatkan nasi goreng. Mungkin bagi si cadel ini dia cuma dapat nasi goreng. Tapi kita lihat dari perjuangan si cadel ini, dia mendapatkan lebih dari nasi goreng. Dia bisa menyebut kata R yang dimana dia dari lahir sampai dia sekarang dia nggak bisa sebut kata itu. Dan dia bisa menyebut kata itu dengan sempurna gitu. R jadi huruf R gitu. Jadi bagi dia mungkin itu hal yang biasa. Tapi kan kita ngelihat bahwa dia menerima sesuatu yang besar yang dia tidak pernah alami seumur hidupnya gitu. Jadi selama kita menantikan sesuatu, kita harus memposisikan diri kita di tempat yang aman. Dan kita harus berjaga-jaga, kita nantikan suara Tuhan, kita nantikan waktunya Tuhan. Saya undang pelayan mimbar untuk maju ke depan. Jadi berkat terbesar adalah kita mau sampai kepada Kristus dan kita mau dibentuk oleh Kristus. Jadi berkat yang sesungguhnya itu bukan berkat yang terlihat. Bukan nasi goreng tadi yang dia beli, tapi berkat sesungguhnya adalah kemampuan untuk si cadel tadi ngomong R yang dimana dia seumur hidup dia nggak pernah bisa sebut kata itu gitu. So kita harus nantikan dia di sepanjang hidupmu, nantikan dia membentuk hidupmu, nantikan dia memberkati hidupmu, dan nantikan dia memberi kelimpahan dalam hidupmu, nantikan dia di kedatangan yang kedua kalinya. Beri kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini. Amin. Mari sama kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita mau dekat padamu Tuhan. Kami mau dibentuk lebih lagi Tuhan. Kami memang tidak sempurna, kami punya Raja yang sempurna. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang. Kami mau hidup kami Tuhan. Dan ku Kami mau menanti jawaban-Mu Tuhan. hidupku. Memandang
untuk anugerah-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Kami angkat satu doa kami Tuhan. Apapun pergumulan setiap kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berdiam. Engkau Tuhan yang ikut serta, Engkau Tuhan yang terus bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami jatuh tidak pernah sampai tergeletak Tuhan. Dan Engkau tidak pernah memberikan kami ujian melebihi kekuatan setiap kami Tuhan. Kami mau nantikan jawaban, kami mau nantikan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami agar setiap perbuatan kami, setiap apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Engkau sekali lagi menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa apapun yang disampaikan, karena firman-Mu itu sempurna Tuhan, dapat mengubahkan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Sebabku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mungkin lampunya bisa dinyalain sebentar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, renungan firman Tuhan hari ini dengan tema menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Kata menanti itu cukup menarik. Karena tidak semua orang itu suka menanti. Tanpa kita sadari, kita ini hidup di dunia yang serba instan. Semua yang terjadi di sekitar kita itu mendorong kita menjadi orang yang kurang sabar. Kalau kita beli makanan, kita maunya cari makanan yang cepat saji, bukan? Bukan makanan yang lambat saji, bukan? Sekarang ini semua kemasan makanan ataupun minuman itu semuanya serba instan. Mie instan, kopi pun instan, semuanya instan. Bahkan mau sukses pun instan. Jangankan sukses, kuliah saja kalau perlu instan, bukan? Yang mestinya kuliah itu harus 4 tahun, kalau perlu cari kuliah itu cukup 2 tahun saja selesai. Dan budaya dunia sekarang ini membuat kita ini, kesabaran kita ini jadi tergerus. Karena kita tanpa kita sadari kita ini terbentuk jadi yang serba instan semuanya. Bapak Ibu Saudara kalau mau ngurus apapun kan pengen ngurusnya instan, bukan? Ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus apapun kalau bisa instan. Nah, di dalam hal menantikan Tuhan, kadang-kadang kita pun jadi terbawa untuk instan. Tuhan, kalau boleh aku berdoa hari ini dan tidak sampai 24 jam, doaku sudah terjawab. Padahal Tuhan punya waktu sendiri, bukan? Sesuatu yang membutuhkan waktu tetapi dipaksakan untuk instan, biasanya jadinya akan apa? Nggak mateng gitu, kira-kira gitu kan. Buah dipaksa untuk mateng dengan instan, ya akhirnya jadi apa? Nggak enak buahnya, nggak manis gitu, kurang gitu. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti halnya
Maaf, seperti halnya wanita hamil. Sampai sekarang hamil itu berapa bulan? Mau dibuat instan 3 bulan? Wah, kacau. Kacau. 9 bulan mau dipaksa jadi 3 bulan. Amburadul. Memang ada hal-hal tertentu yang bisa dibuat instan, tetapi kalau kita menantikan janji Tuhan, menantikan firman Tuhan, ingatlah seperti wanita yang hamil itu. Nggak bisa dipercepat, tetapi itu pasti akan lahir. Amin. Kalau kita sekarang sedang menantikan janji Tuhan, firman Tuhan, seakan-akan itu berlambat-lambat, seakan-akan kita sudah merasa give up, Tuhan aku gak bisa ini kelamaan. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidupmu, indah pada waktunya. Jangan dipaksa, gak bisa. Menantikan Tuhan juga begitu. Firman Tuhan tadi katakan, firman Tuhan sendiri berkata bahwa apa? Kelihatannya berlambat-lambat. Tetapi sesungguhnya nantikanlah itu pasti akan tergenapi. Dan kemudian di ayat yang keempat dari kitab Habakuk pasal yang kedua dikatakan bahwa orang benar yaitu Anda semua dan saya, kita semua orang benar akan hidup oleh apa? Percayanya, imannya. Orang yang beriman dia akan sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Kalau Anda gak sabar, ingatlah wanita hamil aja. Loh Pak, ditunggu Pak, 9 bulan, tapi kok gak keluar-keluar Pak? Kalau zaman sekarang, sudah waktunya lahir, ditunggu, gak keluar-keluar, apa yang harus dilakukan? Saya mau kasih tahu, Tuhan lebih hebat daripada dokter kandungan. Amin. Tuhan lebih hebat dari dokter kandungan. Dia bukan manusia yang kadang-kadang bisa lupa kepada janji. Kalau Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Seperti poin tadi, di dalam waktunya Tuhan. Oleh karena itu saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini. Engkau mungkin sedang menanti sesuatu. Percayalah, Tuhan tahu itu. Dan Dia menyediakan jawaban yang terbaik. Jawaban yang terbaik dari Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Amin. Percayalah suatu hari itu pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu tadi. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah lupa ataupun mengingkari janji-Mu. Di dalam kesetiaan-Mu Tuhan, janji-Mu itu pasti ya dan amin. Kami percaya Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia, kami percaya 1000% Tuhan. Kami percaya firman-Mu atas negeri ini pasti akan digenapi.
yaitu setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Bahkan bukan hanya untuk negeri ini tetapi untuk seluruh bangsa-bangsa, yaitu setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya janji-Mu akan digenapi atas negeri ini. Walaupun saat ini Tuhan, kami mendengar kabar bahwa kemarin terjadi gempa bumi di daerah NTT. Sehingga memporak-porandakan beberapa wilayah di sana. Tuhan, kami tetap percaya bahwa janji-Mu akan digenapi atas negeri ini. Walaupun Tuhan kejadian gempa itu tidak kami harapkan, tetapi kami percaya Engkau Allah yang memegang kendali negeri ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh masyarakat di daerah NTT, khususnya mereka yang terdampak daerahnya karena gempa. Kami berdoa memohon penghiburan dari Tuhan, memohon uluran tangan pertolongan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan bagi mereka yang terdampak karena gempa, mereka yang kehilangan anggota keluarganya, mereka yang kehilangan sanak familinya, mereka yang kehilangan rumahnya, mereka yang harus berpindah dari tempatnya dan tinggal di pengungsian. Itu suatu keadaan yang tidak mereka harapkan. Tuhan, kami berdoa kiranya penghiburan dari Allah limpah, limpah dan limpah. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Walaupun keadaan yang terjadi tak seperti yang kami harapkan, kami tetap percaya pemulihan akan terjadi atas negeri ini. Pemulihan akan terjadi atas setiap daerah yang terdampak oleh gempa. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, ulurkanlah pertolongan-Mu ya Tuhan. Melalui lembaga, yayasan, melalui pemerintah, melalui siapapun, Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh. Lindungi, jagai Tuhan mereka khususnya yang terdampak oleh gempa ini. Ke dalam tangan belas kasihan-Mu kami menyerahkan mereka. Berdoa juga untuk anak-anak youth belas yang nanti setelah ibadah ini akan berangkat ke Mundu untuk fellowship di sana. Tuhan, kami berdoa memohonkan perlindungan Tuhan dalam perjalanan yang mereka tempuh. Lindungi dengan malaikat-Mu Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari kendala dalam perjalanan. Kami berdoa selama acara berlangsung sampai esok hari, kami berdoa biar Roh Allah bekerja menjamah setiap anak-anak muda ini Tuhan. Saya berdoa ya Allah, dalam setiap acara yang dikemas, Engkau Allah yang bekerja di balik itu semuanya, yang menggugah anak-anak muda ini untuk meresponi panggilan-Mu, meresponi kehendak-Mu atas hidup mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan membangkitkan anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, generasi yang baru, generasi yang takut akan Tuhan, sedang Tuhan siapkan atas umat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati, mengangkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa. Berkat dari tempat yang maha tinggi kiranya mengalir dalam hidupmu senantiasa. Seperti kasih setianya yang selalu baru setiap hari dan tidak pernah berkesudahan. Demikianlah rahmat Allah tidak berkesudahan mengalir di dalam kehidupanmu, mengalir di dalam rumah tanggamu, membawa kebahagiaan, membawa sukacita, mendatangkan pertumbuhan yang terbaik dalam hidupmu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Berkat Tuhan yang terbaik membawa kesejahteraan, kebahagiaan di
di dalam keluargamu. Berkat Tuhan mengalir dalam tempat kerjamu, sehingga apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Setiap kerja kerasmu, perjuanganmu dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang engkau kerjakan dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati studimu sehingga Tuhan menganugerahkan hikmat dan engkau dapat menyelesaikan studimu dengan baik. Bahkan Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan memegang hidupmu dan bersedia menuntun, menyertai hingga seluruh rencananya yang terindah digenapi di dalam kehidupanmu. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dalam damai sejahtera. Allah bersama dengan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang indah, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, nama di atas segala nama. Kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.